Hari ini saya akan membagikan satu firman Tuhan yang spesial sekali buat saudara. Yang judulnya adalah From Root to Fruit. Dari akar ke buah. Ini adalah bagian yang kedua dalam seri khotbah The Covenant of Fruitfulness. Ya, khotbah seri bulan ini yang kita pelajari bersama-sama. Tahukah saudara bahwa akar kita menentukan buah kita. Jadi seperti apa kita itu berakar sangat mempengaruhi buah-buah yang kita hasilkan di dalam kehidupan kita. Amsal 12 ayatnya yang ke-12. Orang fasik mengingini jala orang jahat. Tetapi akar orang benar, perhatikan bicara tentang akar ya. Akar orang benar mendatangkan hasil. Hasil itu bicara buah. Jadi kalau berakarnya benar, maka pohon itu pasti berbuah. Demikian pula dengan kita. Sepanjang bulan ini kita belajar tentang perjanjian berbuah lebat. Bagaimana dalam hidup kita bisa punya hidup yang produktif, berbuah lebat di dalam setiap area hidup kita. Minggu lalu kita belajar kunci yang pertama adalah kepenuhan Roh Kudus. Nah, hari ini kita belajar tentang pentingnya berakar dengan benar. Karena kalau saudara ngerti bagaimana berakar dengan benar, hidup saudara pasti berbuah lebat. Oke, sebaliknya kalau kita tidak berakar atau berakarnya salah, maka kita tidak akan berbuah. Kita baca Markus 4 ayat 5 sampai 6. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena, tolong perhatikan, karena tidak berakar. Jadi ternyata sebuah benih, walaupun gak berakar, pada awalnya bisa bertumbuh. Tadi Anda baca kan? Tapi pada akhirnya pasti layu. Akhirnya tidak berbuah. Jadi kalau tidak berakar seolah-olah progres, ngalami kemajuan, ada pertumbuhan. Tapi tidak bisa berbuah. Itu sebabnya hari ini saya ajak saudara untuk membangun akar yang benar dalam hidup saudara sehingga hidupmu berbuah. Kalau engkau berakarnya kuat, berakarnya benar, maka engkau pasti berbuah lebat di dalam hidup saudara. 2 Raja-Raja 19 ayat yang ke-30. Dan orang-orang yang terluput di antara kaum Yehuda, yaitu orang-orang yang masih tertinggal, akan, perhatikan, berakar pula ke bawah. Dan, jadi yang pertama harus berakar dulu ke bawah. Dan berikutnya apa? Menghasilkan buah ke atas. Jadi ternyata apa yang terjadi di bawah menentukan apa yang terjadi di atas. Apa yang kita bangun di bawah, akarnya kita akan menentukan buah yang kita hasilkan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya hari ini saya ajak saudara ambil komitmen, punyai dan bangun kehidupan yang berakar. Anda harus berakar. Mungkin Anda tanya sama saya, oke, berakar menentukan berbuah. Pertanyaannya apa artinya berakar buat kita? Buat saudara dan saya, akar atau berakar itu bicara tentang komitmen. Jadi kalau kita membangun hidup kita dengan komitmen itu syarat untuk kita bisa berbuah, bahkan berbuah lebat dalam hidup kita. Tanpa komitmen kita susah berbuah. Dengan komitmen hidup kita berbuah. Kalau komitmennya berakar kuat, maka berbuahnya pasti lebat. Anda perhatikan saja orang-orang yang sukses dalam pekerjaannya. Itu tidak suksesnya karena kebetulan. Oke, Anda kalau teliti dengan sungguh-sungguh, mereka orang-orang yang sangat committed. Di dalam pekerjaan itu mereka committed
untuk kerja keras. Mereka berkomitmen untuk melakukan inovasi, untuk melakukan peningkatan, untuk melakukan perubahan. Mereka berkomitmen mencurahkan segalanya yang orang lain belum tentu mau, mereka mau lakukan karena komitmen itu. Itu sebabnya mereka berhasil. Itu sebabnya pekerjaan mereka produktif, berbuah dengan lebat. Ya, jadi sekali lagi komitmen menentukan hasil, menentukan buah. Ya, bahkan di dalam pernikahan juga sama, di dalam keluarga juga sama. Sebagian orang nggak bisa menikmati buah-buah kebahagiaan, keharmonisan, sukacita dalam keluarga. Kenapa? Karena sebagian orang berpikir yang penting aku cari pasangan, terus kemudian menikah, sudah tiba-tiba bahagia sendiri, tiba-tiba happy sendiri, tiba-tiba punya keluarga yang harmonis sendiri. No. Anda harus mengerti, untuk semua keluarga yang bahagia, untuk semua pasangan suami istri yang harmonis, saya mau ngomong sama saudara, ada pribadi-pribadi yang berkomitmen. Di saat sudah hampir menyerah, yang lainnya mungkin sudah menyerah, mereka tetap berkomitmen. Ketika disakiti, mereka tetap berkomitmen. Berkomitmen menerima apa adanya. Berkomitmen untuk mengasihi. Berkomitmen untuk berkomunikasi. Berkomitmen untuk menyediakan waktu. Berkomitmen untuk menjalankan peran pria dalam keluarga. Yang suami, yang istri menjalankan peran wanita di dalam keluarga. Jadi komitmen demi komitmen yang dibangun seperti ini. Yang menentukan apakah keluarga itu bisa menghasilkan buah-buah keharmonisan dan kebahagiaan di dalam keluarga mereka. Ya, dalam kehidupan pelayanan dan di dalam gereja, di dalam kelompok sel juga sama. Kenapa ada sebagian yang maju, sebagian tidak? Kenapa ada yang berbuah lebat, ada yang tidak? Salah satu faktor yang sangat menentukan adalah komitmennya. Akar komitmennya menentukan buah-buahnya. Tidak cukup kita hanya melayani Tuhan. Tidak cukup kita hanya membangun kelompok sel. Pelayanan yang dibangun tanpa komitmen hanya bertahan sementara. Paling cuma survive. Tapi pelayanan yang dibangun dengan komitmen. Komitmen untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Komitmen untuk melakukan, untuk tetap percaya, tetap berjuang sekalipun tidak ada dasar berharap. Komitmen untuk semaksimal mungkin melayani bersama dengan kuasa Roh Kudus. Saya percaya komitmen-komitmen seperti itu yang pada akhirnya menentukan apakah pelayanan itu berbuah lebat atau tidak. Itu sebabnya hari ini di dalam apapun yang Anda kerjakan dalam hidup saudara, sadarilah akar komitmen saudara akan menentukan buah yang engkau hasilkan. Itu alasan kenapa Rasul Paulus mempunyai pelayanan yang sangat berbuah lebat, yang sangat produktif. Melalui pelayanannya, Injil itu benar-benar mengalami kemajuan. Dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Gereja-gereja dibangun di berbagai kota, di berbagai pulau, di berbagai bangsa, bahkan di berbagai benua. Itu luar biasa sekali. Kita melihat bagaimana Rasul Paulus ini benar-benar pelayanannya berbuah lebat. Bahkan saudara dan saya juga hasil dari buah-buah pelayanan Rasul Paulus. Pertanyaannya apa rahasianya? Apa yang membedakan dia dengan yang lainnya? Sehingga dia lebih berbuah dibandingkan dengan yang lainnya. Jawabannya sederhana. Karena komitmen. Komitmennya lebih dalam. Komitmennya lebih kuat. Komitmennya lebih berakar. Itu yang menentukan hasilnya. Kita baca Kisah 20 ayatnya yang ke-24. Mari kita rasakan seperti apa komitmen Rasul Paulus di dalam melayani Tuhan. Dia ngomong begini, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir. Dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Jadi Anda bisa lihat komitmennya Rasul Paulus itu apapun. Bukan cuma komitmen waktu, komitmen tenaga, komitmen harta, komitmen perasaan. Bahkan dia ngomong, bahkan nyawa pun aku tidak menghiraukan sedikit pun. Makanya aniaya tidak bisa menghentikan dia.
Makanya penjara, kelaparan, penderitaan, kekurangan, bencana tidak bisa menghentikan Rasul Paulus. Karena komitmennya kuat, maka Rasul Paulus menjadi unstoppable, menjadi tidak terhentikan dalam hidup saudara, dalam pelayanan saudara, dalam kehidupan rohani, dalam keluarga saudara, dalam pernikahan saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam setiap aspek hidup saudara. Kalau Anda punya komitmen yang kuat, maka Anda akan menjadi unstoppable. Anda tidak akan bisa terhentikan oleh masalah, oleh rintangan, oleh aniaya, bahkan oleh pandemi, oleh resesi, oleh krisis. Tidak akan menghentikan saudara. Anda berjalan maju bersama dengan Tuhan. Dan Anda akan melihat kemenangan, bahkan kemuliaan. Oke, jadi komitmen kita itu menentukan sekali hasil dari hidup kita. Coba Anda perhatikan ya. Pada waktu badai, angin kencang mengamuk. Pohon mana yang bertahan? Bukan pohon yang paling tinggi. Tapi pohon yang akarnya paling dalam. Akarnya paling kuat. Itu yang bisa bertahan. Anda boleh melihat di masa pandemi, di masa krisis, di masa resesi, di masa tantangan ini. Yang bertahan bukan yang kelihatan paling mentereng tadinya. Bukan kelihatan yang paling wah tadinya. Tapi yang bertahan adalah yang akarnya paling kuat. Yang fondasinya paling kokoh. Hari ini saya ajak saudara bangun kehidupan yang berakar. Bangun kehidupan yang komitmen kuat. Anda perdalam akar saudara. Maka Anda akan menjadi kokoh dan kuat. Perdalam akar saudara. Maka Anda akan hidup berbuah lebat. Perdalam akar saudara. Maka saudara tidak akan terhentikan oleh apapun juga. Jadi perdalam akar saudara di dalam pernikahan, di dalam keluarga saudara, perdalam komitmen saudara, di dalam pekerjaan, di dalam keluarga saudara. Ya, dan hari ini secara khusus saya mau bicara yang paling menentukan akar yang jadi pokok utama melebihi akar-akar yang lain, yaitu perdalam akar di dalam kehidupan rohani saudara. Ya, karena kita harus ngerti bahwa apa yang terjadi di dalam kehidupan roh kita itu yang paling mempengaruhi semua aspek hidup kita yang lain. Jadi kita mau fokus tentang memperdalam akar kita secara rohani. Pertanyaannya apa yang bisa kita lakukan supaya akar secara rohani kita ini kokoh, dalam dan kuat. Nomor satu, saya mau bagikan saudara, komit untuk tertanam dalam rumah Tuhan. Jadi itu yang pertama. Kita baca Mazmur 92 ayat 13 sampai 15. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka, perhatikan, yang ditanam di bait Tuhan. Nah, ini penting. Ditulis di sini mereka yang ditanam. Siapa yang menanam? Tuhan sendiri. Tahukah saudara kita ada di bait Tuhan, ada di gereja lokal, bukan karena kemauan kita. Tapi Tuhan yang menanam kita. Dan doa saya ketika Tuhan menanam saudara dalam satu keluarga rohani, dalam satu bait Tuhan, dalam satu gereja lokal, Anda nurut sama Tuhan, Anda mau tertanam. Bukan cuma tertanam, Anda mau berakar. Bukan cuma berakar, Anda berakar kuat. Anda komitmennya kuat. Kenapa? Karena ditulis mereka yang seperti itu. Mereka yang ditanam di bait Tuhan, tolong perhatikan, akan bertunas di pelataran Allah kita. Ayat 15, pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Wow, luar biasa. Kalau ditulis pada masa tua pun mereka masih berbuah, berarti waktu muda sudah berbuah belum? Sudah, karena ditulis di sini
pada masa tua pun masih berbuah. Berarti sejak muda, sejak remaja, sejak kecil hidupnya sudah produktif. Kenapa? Karena tertanam di bait Allah, karena berakar di dalam gereja lokal, di dalam keluarga rohani, di mana Tuhan menanam di situ. Maka dalam hidupnya sejak dari muda sampai masa tua, seumur hidup tetap produktif, tetap maju, tetap berbuah dengan lebat. Amin. Ini luar biasa, bukan cuma berbuah, tapi ditulis menjadi gemuk dan segar. Saudara, kadang-kadang kita bahasa Indonesia kita, ya, kadang-kadang bahasa Indonesia itu ada keterbatasan dalam hal kosakata. Jadi saya cek dalam bahasa aslinya, apa arti kata gemuk dan segar. Ternyata kata gemuk dalam bahasa aslinya itu bisa diterjemahkan lebih cocok dengan subur. Oke. Makmur, ya. Terus apalagi penuh dengan anugerah, penuh dengan berkat. Terus kata segar di sana bisa diterjemahkan sebagai segar, tapi juga mekar, tetap berkembang. Jadi orang yang ditanam di bait Allah sampai masa tua, ya seumur hidup, tetap berbuah lebat, tetap subur, tetap makmur, penuh dengan anugerah, penuh dengan kasih karunia, tidak stagnan, tetap segar, tetap mekar, tetap bertumbuh, dan tetap mempermuliakan nama Tuhan di dalam kehidupannya. Kuncinya apa? Tertanam di bait Allah, tertanam di keluarga rohani. Di gereja lokal di mana Tuhan yang menanam, Tuhan yang menempatkan kita sendiri. Mungkin saudara tanya sama saya, apa hubungannya tertanam dengan sebuah gereja lokal, keluarga rohani, ya dalam bait Tuhan, dengan hidup yang berbuah lebat? Oh, banyak hubungannya. Ketika kita tertanam di dalam sebuah gereja lokal, di dalam keluarga rohani, di situ saudara dan saya akan menerima spiritual blessing. Anda akan menerima berkat-berkat rohani. Anda akan menerima impartasi pengurapan. Anda akan menangkap rema demi rema, pewahyuan demi pewahyuan. Anda bahkan akan menerima yang disebut dengan warisan rohani. Itu lebih penting dari semua yang jasmani. Warisan rohani. Anda jadi bagian di dalam keluarga. Karena Anda jadi bagian dalam keluarga. Anda sebagai anak. Maka saudara mendapatkan warisan rohani. Anda dapat berkat Bapa. Dan di situ Anda akan melihat hidup saudara tiba-tiba diperbesar kapasitasnya. Anugerah Tuhan yang ada dalam keluarga rohani itu, di dalam gereja itu akan diimpartasikan dalam hidup saudara. Ketika Anda berakar, maka semua berkat-berkat terbaik dari surga akan tercurah dan Anda terima di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya hidupnya sampai tua pun tetap berbuah, tetap subur, tetap segar, tetap mekar. Doa saya seperti itulah jemaat keluarga Allah sampai masa tua. Dari kecil, dari remaja, dari muda sampai seumur hidup. Tetap maju, tetap berakar, tidak stagnan, tidak berhenti di satu level. Tapi Tuhan bawa saudara dari satu level kemuliaan pada level kemuliaan yang lebih besar, unlimited, tanpa batas. Tuhan kerjakan di dalam hidup saudara. Bukankah itu yang dialami Daud sampai masa tuanya? Dia terus berbuah lebat, dia terus subur, dia terus segar, dia terus mekar. Ya, itu juga kalau kita perhatikan yang dialami oleh Pak Obadja. Ya, sementara umurnya semakin bertambah, Anda bisa melihat nggak semakin layu, tapi semakin mekar, semakin bersinar, semakin produktif. Visinya Tuhan kasih semakin besar dan Tuhan pakai untuk melakukan perkara-perkara yang lebih besar. Doa saya, apa yang terjadi dalam hidup Pak Obadja, Tuhan juga kerjakan dan impartasikan dalam hidup saudara. Jemaat keluarga terima spiritual blessing itu. Amin. Anda juga melihat, ya itu yang dialami oleh Pastor I.E. Adeboye. Umurnya sudah hampir 80 tahun. Tapi kalau Anda melihat, walaupun usianya sudah semakin tua, 80 tahun orang ngomong harusnya sudah lama pensiun. Tapi buat dia nggak ada pensiun. Dia tetap maju melayani Tuhan.
dia tetap segar, dia punya kekuatan yang super, yang ekstra. Tuhan kasih visi dan proyek-proyek yang lebih besar. Justru di masa-masa final dalam hidupnya semakin lebat, semakin produktif, berbuah-buah, mempermuliakan nama Tuhan. Doa saya itu yang akan terjadi dalam hidup saudara. Semakin bertambah usia, bukan semakin sempit, bukan semakin kering, bukan semakin layu, tapi semakin segar, semakin mekar, semakin penuh dengan anugerah dan kasih karunia Tuhan. Kuncinya adalah tertanam, berakar di bait Tuhan. Dalam keluarga rohani, dalam gereja lokal, di mana Tuhan menempatkan saudara. Pertanyaannya, gimana caranya kita tertanam dalam bait Tuhan? Buat saya sederhana. Nomor 1, tertanamlah sedini mungkin. Saya mau cerita sama saudara bahwa saya sendiri secara pribadi sudah ditanamkan di dalam bait Tuhan sejak kecil oleh orang tua saya. Oleh Pak Obaja dan Bu Obaja. Sejak dari kecil saya sudah diarahkan untuk ikut sekolah minggu. Terus kemudian saya juga didorong untuk terlibat di dalam pelayanan. Itu makna dari tertanam ya dalam bait Tuhan itu bukan cuma sekedar, oh ya saya jemaat keluarga Allah. Bukan sekedar seperti itu. Tapi benar-benar involve, ada keterlibatan juga. Saya diajak untuk terlibat di dalam pelayanan. Mengembangkan talenta-talenta saya yang Tuhan berikan kepada saya untuk melayani Tuhan. Sejak dari kecil saya ingat sekali. Ya, orang tua saya membiasakan saya untuk selalu memberikan persembahan. Bahkan untuk mengembalikan persepuluhan. Sejak bahkan dari saya belum ada, kadang-kadang Pak Obaja cerita, ya pada waktu itu dia pernah berjanji sama Tuhan kalau dikasih anak diserahkan sama Tuhan. Jadi Pak Obaja itu sering menyebut saya ini adalah nasirnya Tuhan. Ya karena sebelum saya ada pun sudah dijanjikan akan jadi milik Tuhan. Itu sebabnya sejak dari kecil saya tuh bertumbuh di bait Tuhan. Saya tertanam di bait Tuhan. Saya berakar di bait Tuhan. Setiap minggu, setiap hari, setiap tahun saya terus menyedot ya spiritual blessing, hikmat Allah, ya kuasa pengurapan, kepenuhan Roh Kudus, rema-rema yang luar biasa. Terus saya bertumbuh dan sampai hari ini saya bersyukur saya bisa bersaksi sama saudara bahwa hidup saya dibuat oleh Tuhan berbuah lebat dari tahun ke tahun, tidak pernah berhenti. Bahkan di masa kering, di tahun kegelapan dan kekelaman melanda dunia. Saya mau ngomong sama saudara, kalau kita berakar, kita tertanam dalam bait Tuhan, Tuhan akan pastikan kita tetap berbuah-buah dengan lebat. Doa saya itu juga yang Anda alami di tengah kegelapan. Ada terang kemuliaan Tuhan bersinar dalam hidup saudara dan Anda tetap berbuah dengan lebat. Amin. Itu sebabnya sekarang setelah saya mempunyai anak, persis seperti itu yang saya kerjakan buat anak-anak saya. Saya berusaha menanamkan mereka dalam bait Tuhan. Saya berusaha mengarahkan mereka. Saya pastikan setiap minggu mereka harus beribadah. Itu bukan pilihan, itu sebuah keharusan. Sama seperti saya mengharuskan mereka sekolah, saya lebih mengharuskan mereka untuk beribadah. Gak boleh terbalik. Ya ada orang tua yang terbalik, kalau sekolah harus, kalau beribadah nggak harus. No. Bahkan di masa pandemi sampai sekarang kan anak-anak belum bisa beribadah secara onsite. Saya haruskan, saya awasi, kita pastikan supaya anak-anak kita tetap beribadah. Kalau belum boleh secara onsite ya sudah, secara online. Tapi begitu boleh secara onsite, mereka harus beribadah secara onsite. Ya, jadi benar-benar mereka kita arahkan untuk terlibat di dalam pelayanan. Mereka kita arahkan untuk ikut som. Mereka kita didik untuk memberikan persembahan. Untuk mengembalikan persepuluhan. Untuk belajar firman Tuhan. Untuk terlibat di dalam pelayanan. Mengembangkan talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada mereka. Jadi sejak dari kecil sudah tertanam. Saya ajak saudara tanamkan anak-anak saudara sejak dari kecil. Kalau dari kecil ikut Kids Impact. Kalau remaja ikut Teens Impact. Kalau mereka anak muda ikut Youth Impact. Saya percaya babak berikutnya gereja kita akan bangkit generasi yang baru yang tertanam dalam bait Tuhan. Yang hidupnya berbuah lebat bahkan sampai masa tua. Seumur hidup tetap berbuah, tetap mekar, tetap segar dan mempermuliakan nama Tuhan.
Amin. Jadi kuncinya tertanam dalam bait Tuhan. Ya. Yang kedua, saudaraku, daftarkan diri sebagai anggota tetap di gereja lokal saudara. Itu cara tertanam yang berikutnya. Anda perlu mendaftarkan diri. Make it official. Kalau Anda ditanam Tuhan di gereja kita ini, make it official. Jadikan official. Saudara memang resmi jemaat keluarga Allah. Ibaratnya yang namanya pernikahan. Bukan cuma kita tinggal bersama aja. Tetapi kita harus resmikan statusnya married. Sudah menikah. Jangan terus tinggal bertahun-tahun bersama tapi tidak menikah. No, statusnya mesti menikah. Ada pemberkatan nikahnya. Benar? Ya demikian pula di dalam kehidupan bergereja. Saudara nggak cukup cuma bergereja. Tapi Anda perlu membuat jadi resmi. Itu sebabnya daftarkan diri saudara. Jadi ada komitmen di situ. Ada ikatan di situ. Nah ini adalah satu hal yang sebagian orang gak suka. Apalagi di zaman modern ini. Kita banyak yang gak suka dengan komitmen, gak suka dengan ikatan. Tapi mari saya bacakan sama saudara. Rahasia mengikatkan diri. Rahasia di dalam komitmen. Ya, 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-17. Ditulis begini. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan. Menjadi apa? Satu roh dengan dia. Kalau tidak mengikatkan diri, maka terpisah. Enggak jadi satu, beda. Padahal kalau jadi satu, kalau Allah bersama kita, siapa lawan kita? Kalau Allah bersama kita, kita lakukan perbuatan yang besar dan ajaib. Sama halnya kalau saudara mengikatkan diri dalam satu keluarga rohani, satu gereja lokal, maka Anda jadi satu bagian dalam keluarga rohani. Karena Anda sudah masuk bagian dalam keluarga rohani, maka sekarang akses terbuka untuk warisan ilahi yang ada dalam keluarga rohani itu diimpartasikan dalam hidup saudara. Semua berkat-berkat yang terbaik yang tadinya nggak bisa Anda tangkap, nggak bisa Anda terima, tapi begitu terbuka akses itu, maka Anda akan terima itu di dalam nama Yesus. Amin. Jadi penting sekali. Dan yang ketiga, bagaimana kita berakar dalam satu gereja lokal. Yang ketiga, tetap setia. Oke, belajar tetap setia dalam satu gereja lokal. Jadi gak terus setiap saat pindah-pindah. Mungkin saudara tanya sama saya, Pak boleh gak pindah gereja? Jawaban saya memang ada situasi tertentu yang kadang mengharuskan kita untuk pindah gereja. Jadi pindah gereja gak apa-apa. Tapi yang gak boleh adalah pindah-pindah gereja. Kenapa? Karena kalau kita pindah-pindah gereja, ibaratnya seperti tanaman, kita pindah-pindah akarnya, kita cabut, kita tanam, cabut, tanam. Yang kayak gitu gak bisa berbuah. Yang Tuhan mau tuh hidup kita berbuah. Yang penting saudara secara rohani Anda berbuah lebat. Dan untuk berbuah lebat butuh berakar. Dan untuk berakar kita gak bisa pindah-pindah setiap saat. Jadi pastikan saudara tertanam dalam satu gereja lokal dan di situ Anda tinggal, di situ saudara setia, di dalam keluarga rohani di mana Tuhan menanam saudara. Saya yakin Anda akan menikmati janji Tuhan sampai masa tua, hidupmu tetap berbuah dengan lebat, tetap segar, tetap mekar, penuh anugerah, penuh kasih karunia Tuhan. Amin. Itu yang pertama. Ya, berakar dalam bait Tuhan. Sekarang yang kedua, berakar dalam Tuhan sendiri. Nah, ini penting. Ya, berakar dalam Tuhan sendiri. Kenapa? Karena sesungguhnya Tuhan itulah akar yang sejati. Saya bacakan ya. Wahyu 22 ayatnya yang ke-16. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberikan kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Nah, Anda perhatikan kalimat berikut ditulis begini. Aku adalah tunas. Sampai di situ pembacaan kita. Tahukah saudara dalam Alkitab bahasa Inggris kata aku adalah tunas. Ini disebut sebagai I am the root. Aku adalah akar. Wow. Jadi Anda harus ngerti, akar yang sejati adalah Yesus sendiri.
Tuhan sendiri. Karena itu pastikan hidupmu berakar di dalam Tuhan. Jangan berakar di dalam dunia. Jangan berakar di dalam dosa. Jangan berakar di dalam keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, hal-hal yang sia-sia. Tapi saya ajak saudara, berakarlah di dalam Tuhan. Boleh katakan amin saudaraku. Kalau Anda berakar dalam Tuhan, dia akar sejati. Dan nanti kita baca, akar orang benar akan menghasilkan buah. Maka hidupmu akan berbuah-buah dengan lebat. Mungkin Anda tanya sama saya, Pak gimana caranya kita ini bisa berakar dalam Tuhan. Sehingga hidup kita produktif, berbuah lebat. Kita baca Yohanes 15 ayatnya yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal. Coba saudara katakan tinggal. Ya, nanti kita fokus di kata tinggal. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kuncinya untuk berbuah banyak adalah tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Tahukah saudara kata tinggal dalam Alkitab bahasa Inggrisnya adalah abide. Dalam Alkitab bahasa aslinya adalah meno. Saya teliti artinya adalah tinggal, tetap bertahan di situ, dan tetap ada di sana. Oke, jadi butuh yang namanya konsistensi. Ya, kita perlu konsisten di dalam Tuhan. Konsisten tetap hidup bersama dengan Tuhan. Bukan hari Minggu Tuhan, hari yang lain hantu. Bukan hari Minggu gereja, hari yang lain terus kemudian hidupnya serampangan di dalam dosa. Melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ini artinya enggak tinggal, enggak tetap, enggak meno. Syarat untuk berbuah lebat, Yesus ngomong kamu harus tinggal di dalam aku. Jadi butuh kestabilan, butuh konsistensi, butuh kita tinggal permanen di dalam Tuhan. Maka hidup kita akan berbuah lebat. Jadi Anda harus ngerti, pentingnya tinggal, pentingnya komitmen, pentingnya tetap ada di dalam Tuhan secara konsisten terus menerus. Itu berhubungan erat dengan seberapa lebat buah yang kita hasilkan. Coba saudara renungkan, Anda bisa produktif enggak? Kalau listrik di rumah saudara biar pet terus. Anda baru kerja sebentar konsentrasi mati lampu. Nanti sejam 2 jam hidup lagi. Anda mulai kerja mati lampu lagi. Anda bisa produktif enggak? Enggak bisa. Karena enggak konsisten. Demikian juga dengan misalnya koneksi internet. Anda baru koordinasi, Anda baru melakukan pekerjaan saudara melalui internet, WhatsApp dan lain sebagainya. Terus tiba-tiba mati, koneksi internetnya putus. Anda nggak bisa produktif. Pokok yang biar pet, itu nggak bisa produktif. Tapi yang tinggal tetap, itu yang produktif. Makanya Anda perhatikan, manusia zaman dulu hidupnya nomaden. Dan yang nomaden seperti itu, peradaban nggak bisa berakar kuat, nggak bisa dibangun dengan kokoh. Sampai manusia menemukan kehidupan gimana untuk settle, tinggal tetap di situ. Manusia mengalami kemajuan yang luar biasa. Hari ini saya mau ajak sudah pastikan hidupmu tinggal di dalam Tuhan. Tinggal di dalam hadiratnya. Tinggal di dalam firman-Nya. Terus menerus hidup konsisten bersama dengan Tuhan. Sementara Anda tinggal dalam Tuhan. Tuhan akan memenuhi saudara dengan hikmat-Nya. Dengan remanya. Dengan berkat-berkat ilahinya. Dengan anugerah-Nya. Dengan kasih karunia. Itu pupuk yang kita perlukan untuk membuat hidup kita berbuah dengan lebat. Jadi hari ini saya ajak saudara untuk ambil komitmen. Hidup bersama dengan Tuhan. 24/7. 24 jam sehari. 7 hari seminggu. Non-stop.
Bukan hanya di hari tertentu, di jam tertentu, tapi benar-benar setiap waktu, setiap aktivitas dalam hidup kita tidak sendiri, tapi kita hidup bersama Tuhan. Kita bekerja bersama dengan Tuhan, kita beraktivitas bersama dengan Tuhan, kita berdoa bersama dengan Tuhan. Hidup kita terus terarah dan kita jalani hidup ini bersama Tuhan. Itu namanya meno, itu namanya tinggal di dalam Tuhan. Maka hidupmu berbuah lebat. Itu yang pertama. Tapi bagian yang berikutnya, Tuhan Yesus ngomong, supaya kamu berbuah banyak, kamu perlu tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu. Jadi dua pihak ya, bukan cuma kita tinggal dalam Tuhan, sekarang gantian. Tuhan tinggal di dalam kita. Maksudnya gimana? Kalau Tuhan tinggal dalam kita, posisinya enggak setara loh. Pastikan Tuhan bertahta atas hidup kita. Tuhan jadi Tuhan. Bukan cuma statusnya Tuhan. Tetapi benar-benar fungsinya Tuhan. Real. Dia jadi Tuhan yang berkuasa untuk memerintah. Berkuasa untuk memberitahu saudara. Untuk menyuruh saudara. Memberikan instruksi kepada saudara. Dan kita ngomong Tuhan. Apapun yang engkau perintahkan. Aku mau kerjakan. Aku mau taat. Aku mau melayani Tuhan. Aku mau ikut seturut rencana Tuhan. Kalau saudara mau Tuhan tinggal dalam saudara, Tuhan bertahta dalam hidup saudara, Anda taat, Anda dipakai oleh Tuhan, melayani Tuhan untuk kepentingannya Tuhan. Nurut sama kehendaknya Tuhan, taat sama Tuhan, menyukakan hati Tuhan. Saya mau ngomong sama saudara, no limit. Enggak terbatas apa yang Tuhan bisa kerjakan dalam hidupmu. Engkau bukan hanya berbuah. Tuhan Yesus yang menjamin engkau akan berbuah banyak. Saya melihat dengan mata iman saya mulai hari ini. Kehidupan rohani sudah berbuah banyak. Karakter ilahi Kristus muncul dalam hidup saudara. Buah-buah roh berlipat kali ganda dalam hidup saudara. Saya melihat dengan mata iman saya melalui hidupmu. Jiwa-jiwa diselamatkan dan dipertobatkan. Kerajaan Allah diperluas. Nama Tuhan dipermuliakan. Saya melihat dalam hidup saudara, keluargamu juga berbuah lebat. Ada sukacita, ada keharmonisan, ada kebahagiaan dalam keluarga saudara. Saya berdoa secara jasmani tubuh saudara berbuah lebat. Ada kesehatan, ada stamina ekstra, ada kesembuhan ilahi terjadi dalam tubuh saudara. Saya melihat dengan mata iman dan saya nubuatkan dalam nama Yesus mulai hari ini. Jemaat keluarga Allah dimanapun engkau berada, pekerjaan saudara berbuah lebat. Anda yang bekerja di sebuah perusahaan, Anda jadi staf yang berprestasi, Anda dipromosikan, dipermuliakan oleh Tuhan. Anda para pengusaha keluarga Allah dalam nama Yesus, saudara berbuah lebat. Bisnis saudara bertambah banyak, ordernya berlipat kali ganda, tingkap-tingkap langit terbuka dan berkat tercurah berkelimpahan dalam bisnis saudara. Di semua area dalam hidupmu ada buah-buah yang lebat. Kuncinya engkau tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam engkau. Saya ngalami secara pribadi. Tuhan ngajarin rahasia berbuah banyak ini. Tuhan ngajarin saya untuk hidup bersama Tuhan. Saya berusaha setiap hari, setiap saat dalam hidup saya. Saya selalu terarah hidup kepada Tuhan. Saya berusaha hidup di dalam doa dan firman. Meningkatkan kehidupan doa. Terus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Itu saya ambil mentah-mentah. Saya bukan cuma kiasan siang dan malam. Saya berusaha benar-benar dari pagi bangun sudah firman Tuhan. Siang firman Tuhan, malam firman Tuhan. Saya mau tinggal di dalam Tuhan. Saya menyedot, menyerap impartasi rema, pewahyuan, hikmat-hikmat. Saya diajari Tuhan gimana mengerjakan ini. Gimana caranya melakukan ini. Hal-hal yang tidak saya pahami. Roh Kudus yang mengajari saya. Dan Tuhan bukakan pintu-pintu yang tadinya tertutup. Tuhan mulai perlengkapi saya dengan hal-hal yang tidak masuk akal sebelumnya. Kenapa? Ketika kita tinggal di dalam Tuhan. Ada spiritual blessing yang akan Tuhan curahkan dalam hidup kita. Bukan cuma itu. Tapi saya juga sediakan hidup saya. Untuk Tuhan tinggal di dalam saya. Tuhan bertahta. Tuhan memerintah dalam hidup saya. Dan saya ngomong sama Tuhan, Tuhan aku mau taat, aku mau ikut. Apapun perintahmu, apapun rema yang kau berikan, aku mau lakukan, aku mau kerjakan. Ketika Tuhan suruh saya bangun Pondok Daud, maka dengan segenap hati saya
berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membangun Pondok Daun. Ketika Tuhan suruh saya taburkan benih profetik. Saya mau ngomong sama saudara, bukan hanya dulu. Tapi sampai hari ini pun. Seringkali Tuhan masih ngomong sama saya, taburkan benih profetik ini, benih profetik itu. Terus disuruh nabur di masa di mana banyak orang ngalami kesukaran, kita ngalami tantangan. Tetapi Tuhan suruh nabur, nabur, nabur. Seperti Isa yang di masa resesi, tapi disuruh menabur, menabur, menabur. Dan saya berusaha ngomong, ya Tuhan, saya mau taat. Ketika Tuhan suruh untuk naik ke loteng atas. Masuk ruang Maha Kudus. Mendekat sama Tuhan. Saya berusaha untuk lakukan, pokok apapun yang Tuhan suruh, saya berusaha lakukan. Jadi benar-benar saya berjuang. Saya tinggal dalam Tuhan dan Tuhan tinggal dalam saya. Dan saya bersaksi sama saudara, firman Tuhan ya dan amin. Perkataan Yesus ini jadi dalam hidup saya. Tidak peduli masa apapun itu, tapi Tuhan membuat hidup saya berbuah banyak. Bukan berbuah sedikit, tapi berbuah banyak. Bahkan di tahun kering, bahkan di tahun kegelapan, bahkan di tahun kekelaman. Tapi terang kemuliaan Tuhan tetap bersinar. Tetapi kuasa Tuhan tetap membuat saya berbuah lebat. Tetap mekar di masa kekeringan. Tetap segar di masa layu. Tetap berbuah dengan lebat. Hari ini saya tantang saudara. Ayo semuanya kita ambil komitmen. Tinggal dalam Tuhan. Dan Tuhan dalam hidup kita. Anda pun akan berbuah lebat.